Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuliantini, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh dengan nomor NIM 1072025100260. Saya mengajar di MTS Cisasawi. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan menampilkan video pembelajaran saya dengan tema adab membaca Al-Quran dan berdoa yang menggunakan model pembelajaran Project Based Learning di MTS Cisasawi, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Berikut videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah ya, kalian pada semangat semuanya. Oke, boleh keluarkan bukunya dan kalian rapihkan pakaiannya. Oke, sebelum kita belajar ya. Alhamdulillah, semuanya pada semangat ya. Oke, sekarang boleh keluarkan buku akidah akhlaknya. Ya, keluarkan dulu bukunya, boleh. Bukunya dikeluarkan dulu. Pulpennya, pensilnya siapkan dahulu. Oke, sudah. Sekarang coba rapihkan dulu pakaian kalian. Ya, biar nyaman duduknya, biar nyaman belajarnya. Oke, sudah rapi? Oke, sudah rapi semuanya? Sudah dalam kondisi duduk dengan enak, dengan nyaman? Sudah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang lihat di bawahnya barangkali ada sampah, ada apa? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Sudah pada bersih? Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya sudah pada bersih. Oke. Sekarang dipimpin berdoa dulu sebelum kita belajar, agar kita belajarnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya juga manfaat gitu ya. Oke, boleh dipimpin berdoanya oleh ketua kelas. Mangga. Ya, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah berdoa kita harus membiasakan surat-surat pendek. Ibu mohon ke semuanya baca ayat kursi, ya. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha
wa ma fil ard man dalladzi yasfahu indahu illa biidnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wala yahuduhu hibduhuma wa huwal aliyul sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semuanya sudah membaca surat-surat pendek sesuai dengan kebiasaan kita ya. Sebelum kita belajar juga kita bersolawat dulu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh salat busro semuanya ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayidina wa mu'alimina wa tolabatana wa tolibatina min yauminal hada ila yaumil akhirah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya sudah bersolawat ya. Sekarang Ibu akan cek kehadirannya. Ya, yang tidak hadir siapa? Ani hadir nggak? Oh nggak ada, sakit. Nabila ada? Ada ya. Yang tidak hadir berapa orang kira-kira? Ya, kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh. Amin. Dan bisa belajar lagi dengan kita sama-sama. Amin. Allahumma amin. Ya. Sekarang Ibu akan tanya sama kalian. Siapa yang masih ingat? Ya. Pelajaran kemarin apa? Coba materi kemarin tentang apa? Boleh, Salma. Iya, bagus. Tepuk tangan. Sama. Apalagi? Siapa yang masih ingat? Selain manfaat, apalagi tentang baca Al-Quran? Ya boleh, Nabila. Iya, pinter adab membaca Al-Quran. Iya, tepuk tangan buat Nabila. Ya. Oke. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang adab berdoa dan manfaat membaca Al-Quran ya. Coba siapa yang masih ingat gimana adab membaca Al-Quran? Boleh dari kelompok 1. Iya bagus. Apalagi kelompok 2 coba. Apa? Menggunakan tempat yang bersih, tempat yang bersih dan tenang untuk membaca Al-Quran. Iya bagus. Jadi membaca Al-Quran itu ada adabnya juga ya. Jadi tidak seenaknya membaca Al-Quran. Pertama tadi harus berwudu. Kedua harus menghadap kiblat. Ketiga apalagi tadi? Harus membaca dengan tartil. Keempat? Iya, kelima terakhir? Iya, tidak tergesa-gesa, jadi harus tartil ya, harus dengan sebaik-baiknya. Oke, sekarang Ibu akan membahas untuk materi hari ini. Apa yang akan Ibu bahas hari ini? Yaitu tentang adab berdoa. Kalau kemarin adab membaca Al-Quran, kalau sekarang adab berdoa ya.
Oke. Ibu sekarang akan menyebutkan tujuan pembelajaran adab berdoa. Jadi ada 4 tujuannya ya. Yang pertama mengamalkan adab berdoa. Tujuannya kedua menjelaskan pengertian adab berdoa. Ketiga menjelaskan adab berdoa yang baik dan benar. Keempat menunjukkan contoh hikmah mengamalkan adab yang baik dalam adab berdoa. Jadi ada berapa? Ada 4 tujuannya ya. Oke. Sebelum ibu lanjut, ibu akan tes dulu kalian udah sampai mana kalian mengetahui tentang ada berdoa ya, diisi langsung aja. Udah sampai mana kalian mengetahui tentang materi ini gitu. Boleh. Semampunya kalian ya. Boleh. Ya. Boleh kalau yang sudah nanti ke depan. Ya, sama sudah. Oke, sip. Oke. Insya Allah, alhamdulillah sudah. Oke. Sip. Oke, sudah semua? Ya. Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Semuanya sudah Ibu lihat untuk sampai mana kalian sudah mengetahui tentang materi adab berdoa ya. Sebelum kita lanjutkan, Ibu akan ice breaking dulu biar kalian tidak pada ngantuk ya. Biar tidak pada lemes gitu. Oke? Suaranya keluarkan dan biar tambah semangat. Bisa? Oke, ya. Ucapkan tasbih, Subhanallah. Ucapkan tahmid, Alhamdulillah. Ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Sekarang pemberian materi untuk adab berdoa. Kalian tinggal mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disimak. Kabarnya hari ini, Ibu harap kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makna doa, dalam doa setiap orang diperbolehkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa sendiri, karena Allah Maha Mengetahui, termasuk Maha Mengetahui atas seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Tapi banyak juga doa yang kita jika diucapkan juga mudah dimengerti, diajarkan dengan menggunakan bahasa Arab. Sudah dilihat? Ya, sudah didengar tadi? Iya. Oke. Sekarang dari penjelasan tadi di atas, siapa yang masih mengingat apa pengertian dari berdoa? Cung. Oke, Mikaela. Iya. Berdoa itu kita artinya meminta tolong. Meminta tolong kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa seorang hamba yang tidak berdoa kepada Allah, itu adalah orang yang sangat sombong. Kenapa sangat sombong? Karena mereka tidak mau meminta kepada Allah. Nah, semakin banyak meminta kita kepada Allah, Allah semakin senang justru. Sebaliknya dengan manusia, semakin kita banyak meminta, semakin kesal. Beda ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kita banyak berdoa, meminta, justru semakin senang ya.
Siapa di sini yang suka banyak berdoa sama Allah? Suka kapan kalau berdoa? Coba Hilal. Habis sholat. Coba Ijan. Kapan kalau berdoa biasanya? Habis sholat sama. Coba Nabil. Kapan? Sekarang tata cara berdoa. Siapa aja yang tahu? Coba nomor 1. Cung. Tata cara berdoa harus gimana katanya? Boleh ini? Dimulai dengan? Iya, boleh acungkan tangan satu orang saja. Boleh? Siapa yang mau menjawab? Boleh Salma? Tata cara pertama harus bagaimana? Dimulai dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Betul. Kedua, Cung, siapa lagi? Boleh Hilal. Iya. Terakhir coba Eka. memahami makna dari doa yang dibaca. Iya, memaknai dari doa yang dibaca. Kita meminta apa maksudnya berdoa? Harus dimaknai gitu ya. Harus dimengerti. Jangan kita ingin minta A tapi mintanya B. Jangan kita minta B tapi ngomongnya A gitu ya. Oke, semuanya sudah paham berarti ya. Ibu akan kasih tugas ya. Dikarenakan ini kita tentang materinya Ibu memberikan metode PBL ya. Kalian harus berdiskusi, memecahkan masalah soal yang Ibu berikan. Oke, mangga. Sudah? Oh ya. Tiap kelompok nanti harus ke depan dan memberikan isinya. Oke. Nah ini juga harus diisi. Ya. Coba. Ini juga harus diisi. Ya. Sudah diisi semuanya? Itu yang atasnya isi. Yang atasnya isi. Jadi pertanyaan yang berkaitan dengan adab-adab berdoa. Boleh? Kelompok berapa yang sudah beres ini? Kelompok 4. Boleh kelompok 4 ke depan untuk mempresentasikan ya. Di sini sama. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Salma dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban yang udah kita tulis tadi. Ada berdoa. Yang pertama adalah menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan tidak putus asa. Ada pembaca Al-Quran, membaca dengan tartil, menghayati makna dan tidak tergesa-gesa. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan gambar di sini ada 5, yaitu apakah anak itu sudah santun dalam berdoa, dan mengapa ketika berdoa harus mengangkat tangan. Yang ketiga, siapa yang patut diutamakan ketika kita berdoa. Yang keempat, di mana tempat yang cocok untuk berdoa. Dan yang kelima, bagaimana jika doa kita belum terijabah. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Salma. Oke. Terima kasih Salma. Boleh kembali ke tempat duduknya. Oke. Ya, oke. Semuanya bagus. Boleh dikumpulkan saja oleh perwakilan tiap ketuanya. Ya. Agar Ibu nilai. Mangga dikumpulkan saja. Nah, di sini Ibu akan menerangkan kapan saja waktunya. Ya. Nah, yang pertama, saat berbuka puasa. Dikala kalian sedang berbuka puasa, sebelum kalian makan, sudah minum dulu, ya. Terus memakan buah kurma 1, kalau tidak ganjil 3, sudah makan, baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu wala dijika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Baru kalian berdoa mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah. Misalkan ibu lagi sakit, ya Allah ibu sehatkan, ayah sehatkan, kakak, adik. Dan apapun keinginan kalian insya Allah terkabul ya. Kedua, kapan?
di saat di antara azan dan iqomah. Sesudah azan suka ada iqomah. Nah, kalian berdoa, angkat kedua tangan, apapun keinginan kalian, insya Allah nanti Allah yang mengabulkan. Ya, yang penting kalian khusyuk betul-betul. Ketiga, kapan? Saat turun hujan. Kenapa saat turun hujan? Karena saat turun hujan itu rahmat Allah sedang turun. Nah, kalian bisa berdoa angkat tangan, ya. Apapun keinginan kalian, insya Allah nanti akan terkabul dan Allah akan mendengar. Keempat, di saat sujud, saat sholat. Sujud terakhir, usahakan kalian agak lama sujudnya, ya. Dan yang paling pertama yang harus kalian doakan siapa? Yaitu ayah ibu kalian. Tadi sudah terangkan kan ada doa untuk orang tua. Itu paling pertama pas sujud kita doakan orang tua kita, baru kita meminta apa yang kita inginkan. Ya, karena berdoa itu harus diulang sampai tujuan dan doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masih ingat? Pertama, kalau kita berdoa waktu mustajabah pertama pada saat apa? Oke, Mikaila. Saat berbuka puasa. Iya, kedua Nabila. Oke, ketiga Hilal. Sekarang Ibu akan simpulkan. Ya, akan simpulkan apa itu ada berdoa, ya. Berdoa itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan kalian bisa terwujud. Adapun tidak di dunia, insya Allah nanti di akhirat, ya. Karena kita hidup di dunia cuma sementara. Dan kalaupun tidak sekarang, saat ini berarti besok. Makanya yang namanya doa harus diulang. Dan adapun ada berdoa itu kita harus ada adabnya. Yang pertama harus berwudu, kedua mengarah kiblat, ketiga dengan suara lirih. Ya, keempat kalian harus sungguh-sungguh. Ya, insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh nanti Allah akan mengijabah. Ya, dan terakhir waktu mustajab berdoa itu ada 5. Pertama, dikala kita berbuka puasa. Kedua, dikala azan dan iqomah. Ketiga, dikala kita bersujud, di akhir sujud. Keempat, dikala kita bangun di sepertiga malam. Terakhir, yaitu di saat turun hujan. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak? Cukup jelas semuanya? Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi hari ini Ibu cukupkan sekian, ya, untuk ada berdoa. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, untuk masa ini, untuk masa yang akan datang. Ya, mangga boleh sekarang disimpan bukunya. Ya, kita sudah beres. Siapkan dulu. Ya, berdoa mulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.